Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang systematic review, termasuk literatur review di dalamnya. Oke, jadi ini saya ambil dari slide-nya Pak Romi Satriawono. Jadi tahapan penelitian komprehensif itu yang pertama dari penentuan bidang penelitian atau research field. Yang kedua, penentuan topik penelitian, riset topik. Yang ketiga, penentuan masalah penelitian atau research problem. Yang keempat, perangkuman metode yang sudah ada atau state of the art method. Yang kelima, penentuan metode yang diusulkan, propose method. 6, evaluasi metode yang diusulkan. Dan yang ketujuh, penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian. Jadi dari semua ini, penentuan bidang kita, jadi kita akan menentukan terlebih dahulu bidang kita itu tentang apa sih. Yang kedua topiknya, terus penentuan masalah, perangkuan metode. Semua yang kita lakukan ini termasuk dalam tahapan besar yaitu literatur review. Jadi dari awal kita menentukan bidang sampai nanti yang nomor 7 penulisan ilmiah dan publikasi itu masuk ke dalam tahapan literatur review. Apa sih manfaatnya mereview literatur? Yang pertama, bisa digunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang bidang dan topik yang akan diteliti. Ini dilakukan dengan membaca textbook. Yang kedua, memperdalam pengetahuan tentang topik yang lebih detail yang digunakan yang diteliti menggunakan survei paper. Yang ketiga, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dan yang sudah pernah dilaksanakan atau related research. Ini technical paper. Yang keempat, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih atau state of the art. Ini bisa dengan technical maupun survei paper. Dan memperjelas masalah penelitian itu adanya di technical paper. Jadi kita bisa mengetahui ini semua dengan beberapa cara, yaitu membaca textbook, survei paper, dan technical paper. Apa sih survei paper dan technical paper itu? Technical paper itu isinya adalah hasil penelitian dan eksperimen yang dilakukan oleh seseorang. Jadi misalnya penelitian tentang pengaruh beton dengan campur bahan aditif tertentu, yaitu namanya technical paper. Kita penelitian dengan studi kasus atau eksperimen di laboratorium itu masuk ke technical paper. Survei paper itu apa? Survei paper itu paper yang isinya review dan survei tentang topik atau tema suatu penelitian. Biasanya jumlah penelitian yang direview mencapai ratusan bahkan ribuan. Nah, survei paper itu biasa kita lihat di dalam artikel atau jurnal itu dinamakan literatur review. Jadi paper yang isinya tentang systematic literatur review atau literatur review itu dinamakan survei paper. Yang kedua, rujukan dan panduan penting bagi peneliti yang baru memulai penelitian untuk memahami suatu topik atau tema penelitian secara komprehensif. Jadi itu fungsinya. Yang technical paper itu kontribusi langsung ke pengetahuan. Yang survei paper itu kita bisa melihat, jadi mengetahui, memahami topik atau tema secara komprehensif. Jadi menemukan nanti kira-kira peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang apa, atau masih ada gap tentang satu topik tersebut, itu di survei paper. Kiat mereview technical paper. Yang pertama, memahami masalah penelitian. Jadi apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat? Yang kedua, apakah masalah penelitian dilandasi dan divalidasi? Terus yang kedua, memahami
kontribusinya. Jadi apakah peneliti hanya mengulang hal-hal yang sudah ada, hanya beda tempat atau beda lokasi dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah peneliti menyadari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya? Apa yang baru dan original di paper itu? Metodologinya kah, algoritma, evaluasi, validasi, toolnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pahami validitas kontribusi. Jadi, apakah teori atau model yang diusulkan terbukti benar? Tidak adakah kesalahan pada pembuktiannya? Yang kedua, apakah faktor-faktor aneh pada proses eksperimen penelitian? Apakah benchmark yang dilakukan realistis atau hanya buatan? Atau hanya membandingkan apel dan jeruk? Apakah generalisasi cukup valid? Nah, jadi ini cara mereview paper, technical paper. Untuk mereview survei paper ini dibaca secara seluruh bagian untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Karena survei paper sudah dalam tanda kutip ringkasan dari beberapa paper. Fokus paper ini ada tradisional maupun sistematik literatur review. Tradisional ini lihat bagian yang menjelaskan tentang state of the art method. Itu nanti ada prosedur yang membedakan antara tradisional dan juga systematic literature review. Kalau systematic literature review itu pahami research question, pertanyaan penelitiannya yang bisa ditulis secara eksplisit di paper, di mana jawabannya itu ada di riset maupun analisis. Perhatikan research question tentang base model, metode, algoritma, dan lain sebagainya, karena di situ akan dibahas tentang state of the art method. Terus research challenge atau problem, karena di situ kita akan menemukan masalah penelitian terkini atau state of the art problem. Jenis survei paper itu tadi tradisional dan systematic review. Di systematic review itu ada 3 jenis lagi. Yang pertama systematic mapping study atau scoping study, atau yang biasa disebut bibliometrik analisisnya. Yang kedua menggunakan systematic literature review secara tradisional. Yang ketiga tertiary study. Tertiary study itu systematic literature review berdasarkan survei paper. Jadi kumpulan dari beberapa paper tentang systematic literature review, tapi di systematic literature review kan. Jadi SLR di SLR lagi, itu namanya tertiary study. Kalau traditional review nanti tidak menggunakan pedoman Prisma ya, prosedur Prisma. Untuk tahapan SLR, yang pertama ada 3 tahapan. Yang pertama planning, conducting, dan juga reporting. SLR di tahapan planning ini merumuskan research question pada review. Jadi pertanyaan penelitian yang akan dimunculkan atau nanti akan dijawab di kesimpulan itu tentang apa. Yang kedua mengembangkan protokol review. Protokol review nanti di SLR juga ada beberapa jenis. Terus tahapan yang kedua conducting, ini identifikasi literatur yang relevan, melakukan pemilihan studi primer. Yang ketiga melakukan ekstraksi data. Yang keempat nilai kualitas penelitian. Yang kelima melakukan bukti sintesis. Ini di conducting, dan yang selanjutnya menuliskan dalam bentuk laporan dan juga paper. Untuk formula research question itu menggunakan PICOG atau PICO aja, population, target group yang akan diintervensi. Jadi misalnya people, software, jadi berapa jumlah responden ataupun yang berhubungan dengan kendaraan, misalnya berapa jumlah kendaraan yang diteliti dan lain sebagainya. Intervensi ini
aspek investigasi atau masalah yang menarik, issue of interest bagi para peneliti. Complexion ini aspek investigasi dengan intervensi yang dibandingkan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini yang membedakan antara systematic literature review dan juga traditional review. Kalau systematic literature review itu ada yang namanya PRISMA atau Private Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi di sini di awal ya, di bagian atas itu memilih sumber datanya itu dari mana. Jadi misalnya dari Scopus dan juga Web of Science. Terus tahapan yang kedua ini remove of duplikasi. Jadi biasanya ada satu jurnal yang terindeks oleh Scopus yang secara bersamaan terindeks dari WOS. Nah, di sini peran pentingnya kita meremove ya duplikasi, karena kita bisa ambil data dari Scopus, dia teridentifikasi, dan dari WOS teridentifikasi. Jadi sebenarnya itu satu artikel yang sama tapi dari dua sumber yang berbeda. Makanya nanti di sini kita akan meremove duplikasi dari hasil dua sumber tersebut. Terus meng-screening, nanti ada proses include dan juga exclude, apa yang tidak dimasukkan, kira-kira topik tersebut atau paper tersebut memang sesuai dengan topik yang akan kita bahas atau itu tidak perlu. Terus full text for eligibility, apakah ada full textnya atau tidak, yang tidak bisa kita buang, kita exclude. Terus selanjutnya nanti studies include qualitative analysis, dan nanti hasilnya yang akan dilanjutkan ke analisis systematic literature review. Jadi itu secara singkat video tentang systematic literature review. Untuk bahasan di video selanjutnya kita akan membahas tentang analisis bibliometrik. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.